hadap aja kain kau jangan dilarikan orang, udahlah. Tanya yang tidak-tidak. Habis mandi taubat, sholat sunat taubat. Usolli sunnat taubat. Tak perlu disebutkan dosanya. Yang bilang usolli sunnat taubat karena sudah mengganggu bini tetangga kemarin dulu. Nanti didengar kawan sebelah, bini siapa? Mandi taubat, sholat sunat taubat, habis itu istighfar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Menangis meneteskan air mata lebih bagus. Tapi yang sudah nikah jangan kalian nangis kuat-kuat. Nanti bini kalian bangun. Abang nangis kenapa bang? Nangis kenapa? Dosa Dinda. Mana ada dosa? Kita dulu kan nggak ada pacaran. Bukan sama kamu. Sama mantan. Hancur dunia persilatan. Jangan. Pokoknya kalian nangis, diam aja. Nangis aja. Tidak semua air mata yang keluar itu air mata penyesalan. Tapi juga ada air mata kekenyangan. Ada binatang, dia tidak punya pori-pori. Kita kalau capek lari, keringat keluar dari binatang ini. Kalau dia capek berkeringat atau kekenyangan, tak ada pori-porinya. Maka saluran airnya keluar dari air mata. Nama binatang itu buaya. Maka disebut air mata. Kalau buaya menangis jangan percaya bahwa itu penyesalan. Tapi itu adalah kekenyangan. Kira-kira yang di rumah itu jenis itu tidak? Tapi jangan silap. Binatang yang paling setia adalah buaya. Makanya orang Betawi kalau nikah itu pakai roti buaya. Buaya kalau sudah itu pasangannya tak bisa berpindah ke lain hati. Selama dia di air. Kalau dia naik ke darat itu namanya. Kenapa ke situ pula cerita kita? Inilah. Bagaimana hukum laki-laki memegang tangan perempuan? Normal. Yang bahaya tuh laki-laki memegang tangan. Pas kita sedang duduk ceramah tiba-tiba dipegang. Saya kalau ada gitu ngelompat saya, kok gawat kawan nih. Kamu ya. Na'udzubillah. Maksud pertanyaan ini bersalaman dengan perempuan yang tak mahram. Ustaz Somad. Jangan pegang tangan perempuan yang tak mahram. Malah Ustaz Somad panding ngomong aja. Tadi kami tengok itu di Benar Meriah, Ustaz pegang tangan nenek-nenek tak apa-apa. Sembahyang mak kita, datanglah Ustaz Somad, kau udah macam anak aku nak, sehat mak, tak apa-apa. Tapi kalau anak gadis jangan, anak gadis tak boleh. Li ayyut'ina ala ra'si ahadikum, dicucukkan paku dari api neraka ke kepala kamu, khairun, lebih baik. Min antamus sayada mura'atin la tahillu lahu, daripada memegang tangan perempuan yang tak mahram. Makanya saya di kampus 10 tahun dah saya mengajar, tak pernah saya pegang tangan mahasiswi. Datang mahasiswi, Ustaz, terima kasih ya Ustaz. Asal nampak dia ngulurkan tangan cepat-cepat gini kan. Ini tak pernah saya pelajari di Mesir. Ini saya pelajari dari Mahabharata. Yang udah terpegang sempat, Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Bagaimana hukumnya makai kawat gigi? Orang zaman sekarang ini tidak. Setahu saya dulu kawat jemuran, kawat pagar rumah. Sekarang gigi pun berkawat. Merubah yang tak layak jadi layak, boh.
Boleh. Merubah yang tak normal jadi normal, boleh. Ada orang tumbuh giginya, kalau senyum dia, tak tidur kita nengoknya. Katanya. Maka orang begini boleh pergi ke dokter gigi, dipasang kawat dari tak normal menjadi normal. Tapi yang sudah normal mengada-ngada, fashion, style, gaya. Apalagi kawat gigi tadi berwarna-warni. Hari Senin hijau, hari Selasa ungu, hari Kamis pink, hari Jumat transparan macam hantu. Asal jumpa sama orang, ini tak boleh. Berapa pula harga kawat gigi tadi? Ada pakai permata-permata pula. La ilaha illallah Rasulullah. Apa hukum rebonding rambut Pak Ustadz? Laki-laki tak apa-apa. Perempuan kalian bersolek untuk laki kalian. Banyak sekarang perempuan bersolek untuk laki orang lain. Kalau dia mau pergi putih. Tapi kalau di rumahnya macam hantu. Oleh sebab itu kalian rebonding. Tapi yang menengok tak orang lain. Laki kalian saja. Maka hukumnya mubah. Tapi kalau dia style rambut 3 warna. Merah, kuning, kelabu. Bentuk macam durian. Maka perbuatan ini. Rambut adalah aurat. Berzina mata orang. Berzina pikiran orang. Gara-gara engkau membuka rambut. Tapi itu tidak terjadi di Nangro Aceh Darussalam. Amin. Bagaimana hukum ibu-ibu yang mengikat rahimnya supaya tak punya anak lagi? Namanya steril. KB terbagi 2. Yang satu boleh, yang satu tak boleh. Yang boleh namanya tanzimun nasal. Tanzimun nasal mengatur kelahiran. 2 tahun sekali, 3 tahun sekali, 4 tahun sekali, boleh. Tapi kalau tidak punya anak sampai mati, laki-laki namanya vasektomi, perempuan namanya steril, tak boleh. Saya kan sudah punya anak 2 Pak Ustadz. Anak saya sudah 3, saya tak mau punya anak lagi. Akhirnya dibuang rahim. Malang tak dapat ditolak, untung tak dapat diraih. Begitu rahim dibuang, kecelakaan lalu lintas, 3 anak mati sekali tabrak. Bisa punya anak lagi? Tak bisa. Ibu menangis, nggak bisa punya anak bang. Abang senyum. Tengok senyum mereka udah. Begitu juga dengan vasektomi. Vasektomi itu kalau sudah dipotong tak bisa disambung balik walaupun pakai selasiban. Judul lagunya ada, putus tak bisa disambung. Oleh sebab itu jangan kalian main-main dengan vasektomi dan steril. Adapun yang membuat pengaturan 2 tahun sekali hamil, 3 tahun sekali hamil, boleh. Apa pula kalian atur-atur masalah anak ini? Berapa banyak orang 10 tahun ingin punya anak, tak punya anak. Kalian? Nikah Januari, April punya anak. Alhamdulillah. Apa pula alhamdulillah? 4 bulan hamil punya anak, alhamdulillah. Na'udzubillah. Jangan mau dipancing Ustadz. Bagaimana pendapat Ustadz orang Islam melihara anjing? Anjing masuk dalam kawasan rumah. Maniqtana kalban. Siapa yang memelihara anjing, maka satu hari amalnya dikurangi sebesar Bukit Uhud. Bukit Uhud itu panjangnya 7 km. Nanti pergi ke Madinah, tengok Bukit Uhud, kalau malam bercahaya dikasih lampu, panjang 7 km, sehari amalmu dikurangi 7 km. Sedangkan amalmu sehari sebesar bisul. Jadi tiap hari amalmu min. 2. Malaikat lama tak turun ke rumah Nabi. Waktu turun surat Ad-Duha Nabi bertakbir. Itulah kenapa orang singkel kalau hatam kaji baca Wad-Duha pakai La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Wad-Duha. Kenapa sebelum baca Wad-Duha bertakbir?
Karena Nabi bertakbir senang hati turun surat Ad-Duha. Lama surat Ad-Duha tak turun. Kenapa? Karena ada bangkai anak anjing di bawah tempat tidur. Datang Khawlah mengulurkan batang sapu. Jibril, kenapa lama tak datang bawa wahyu? Kami lama tak bawa wahyu karena ada bangkai anak anjing. Kami tak masuk ke rumah kalau ada anjing. Malaikat rahmat tak masuk ke rumah kalau ada anjing. Tapi yang tak masuk itu malaikat rahmat. Malaikat maut masuk. Kalau malaikat maut tak masuk, udah lama aku beli anjing herder. Beli agak 10 biji. Asal datang malaikat maut, au, au. Jangan kalian potong video aku menggunggung tadi. Bagaimana tanggapan kami kalau ada yang bertanya, jika senyum adalah ibadah, kenapa pakai cadar? Hei, buat setan ngasih inspirasi ya. Nanti saya turun dari mobil, jamaah bukan main senangnya menyambut ustadz. Maka apa respon saya pertama yang datang dari jauh menghadapi jamaah pencinta yang sayang? Adalah pertama senyum. Maka begitu turun saya pun senyum. Karena tidak menimbulkan fitnah. Bolehkah anak gadis senyum kepada laki yang tak mahram? Kalian sedangkan rambut aja bisa menimbulkan fitnah, apalagi senyum. Jangan kalian sembarang-sembarang senyum. Mungkin kalian tak apa-apa, mereka panas dingin. Oleh sebab itu makna senyum di sini adalah laki-laki sama-sama laki-laki. Perempuan dengan perempuan melihat wajahnya boleh apa tak boleh? Boleh. Tapi perempuan senyum kepada laki-laki menimbulkan fitnah, waspada. Jadi maknanya, kenapa perempuan bercadar? Cadar ajaran Islam. Yang tak bercadar berjilbab pun ajaran Islam. Dua-duanya ajaran Islam. Jangan ejek perempuan bercadar. Perempuan bercadar kau ejek. Tapi perempuan pakai rok pendek kau diam. Perempuan bercadar kau ejek. Perempuan tak pakai baju kau diam. Otakmu sungsang. Cadar ajaran Islam. Nanti kalau ada perempuan bercadar diejek, kenapa kau bercadar? Jawab, hai perempuan bercadar dengan lembut, jangan marah. Kami bercadar bukan menjaga hidung kami. Kami bercadar bukan jaga pipi kami. Kami cadar bukan jaga bibir kami. Kami bercadar menjaga mata lakimu yang gatal. Oleh sebab itu bukan halangan perempuan bercadar untuk senyum ke wajah saudaranya, untuk bermusafahah sesama mahramnya. Akan tetapi senyum kita laki-laki, kata Nabi, tabassumika, ka laki-laki, fi wajhi akhika, ke wajah saudaramu, sedekah. Kalau bisa kau kasih duit, kasih duit untuk pembangunan menara masjid Baitus Sholihin. Tak bisa kasih duit, ikut gotong royong sampai lecet tanganmu mengacau semen, mengaduk semen. Tak juga bisa, datang senyum. Udah sampai mana bangunannya? Bisa kasih duit, kasih duit. Tak bisa kasih duit, ikut gotong royong. Tak bisa ikut gotong royong, datang senyum, kasih semangat. Jangan ngasih duit tidak, ngasih semen tidak, senyum tidak. Nanti menara udah, ini nampaknya miring ini. Kok bisa miring? Ini gayanya. Kalau ada model begini, antukkan kepalanya ke menara itu. Akhirnya saya ceramah 2 jam kurang 15 menit. Di akhir majelis ini mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan tadi menjadi amal bekal saya mati menghadap Allah. Dan yang terpenting terwujud cita-cita malam ini. Terwujudlah generasi Syekh Abdul Rauf As-Singkili. Ala hazihin niyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. Wa rahmatullah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin Amin. Allahumma awsil thawaba ma qara'nahu min suratil Fatihah ilal marhum Syekh Abdul Rauf As-Singkili bin Syekh Ali Al-Fansuri. Sampaikanlah pahala bacaan Fatihah kami kepada ulama besar kecintaan kami Syekh Abdul Rauf As-Singkili bin Syekh Ali. Jadikan surga sebagai tempat tinggalnya ya Allah. Allahumma ja'al qabrahu radatan min riyadil jinan. Jadikan kuburnya salah satu dari taman surgamu. La taj'al kuburahum hufratan min hufarin niran. Jangan jadikan kubur mereka salah satu dari lubang nerakamu. Allahumma ja'al abna'ana wa banatina min huffazil Qur'an wal hafizat. Jadikan anak-anak Singkil menjadi para penghafal Al-Quran. Minal mujahidina fi sabilik bi amwalihim wa anfusihim. Mereka akan menolong agamamu dengan harta dan nyawa mereka ya Allah. Allahumma ja'al hadzal balada baladan aminan mutmainnan ya'tihi rizquhu min kulli makan. Jadikan Singkil negeri yang aman, damai, terbuka pintu rezeki dari segala penjuru. Allahumma in kana rizquna fis sama' fa anzilhu. Kalau rezeki kami masih tergantung di langit, turunkan ke Singkil ya Allah. Wa in kana fil ardi fa akhrijhu. Kalau masih tertanam dalam tanah, keluarkan ke Singkil ya Allah. Wa in kana ba'idan fa qarribhu. Kalau masih jauh di tengah laut, dekatkan ke Singkil ya Allah. Wa in kana mu'siran fayassirhu. Kalau masih sulit, mudahkan untuk kami bil khusus yang berada di Singkil, Nangro, Aceh, Darussalam ya Allah. Allahumma anzilir rahmata wassalamata wal barakata ala hadhil jamaah. Turunkan keselamatan, kerahmatan, keberkahan kepada seluruh jamaah yang hadir maupun yang mendengarkan melalui streaming malam ini ya Allah. Allah mawaffiq ulata umurina, Bapak Bupati, Wakil Bupati, Bapak Sekda, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, Bapak Anggota Dewan. Condongkan hati mereka untuk menolong agamamu dengan kekuasaan yang kau titipkan di tangan mereka ya Allah. Allahumma rzuqna imaman adila. Berikan Republik Indonesia wakil-wakil rakyat, pemimpin yang adil dan amanah. La tusallit alaina bidhunubina man la yakhafuka wa la yarhamuna. Jangan kau hukum kami karena kesilapan kami, karena dosa kami. Kau hukum kami dengan pemimpin pengkhianat dan tak sayang pada kami serta tak takut padamu ya Allah. La tada' lana dzamban illa ghafarta. Bubar kami dari majelis ini dalam keadaan bersih dari dosa-dosa. Wala dainan illa qadaita. Lepaskan kami dari hutang piutang riba. Wala maridhan illa syafaita. Ada di antara kami yang sakit, angkat penyakitnya, sehatkan ya Allah. Wala mayitan illa rahimta. Yang sudah meninggal dunia, curahkan rahmatmu untuk mereka. Wala aziban illa zawajta. Yang lajang, yang gadis ingin menikah, jumpakan dengan jodoh yang baik-baik ya Allah. Wala raghiban illa anjabta. Yang sudah menikah belum punya anak, segera berikan, kirimkan anak yang baik-baik, soleh dan solehah. Wala hajatan min hawaijid dunya wal akhirati laka ridha walana fiha salah. Segala hajat dunia, hajat akhirat baik bagi kami dan engkau ridha, maka tunaikan, tolong mudahkan hajat kami itu ya Allah. Allahumma akhtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Allahumma ja'al akhir kalamina inda intihai ajalina. Ketika ajal kami sampai, malaikat maut mencabut nyawa kami, yang terakhir keluar dari mulut kami kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbalallahu ya karim. Pulang dengan tenang, jangan tinggalkan sampah-sampah. Tunjukkan generasi Syekh Abdul Rauf As-Singkili yang jaga kebersihan. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kesilapan dan kekhilafan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.